Haleluya, Shalom yang Seri Maneli dan juga Junior Church, Shalom. Haleluya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Saya percaya sore hari ini, malam hari ini kita tetap on fire di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Sebelum itu mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini ya Yesus Tuhan. Kalau kami dapat beribadah live streaming kembali ya Tuhan di rumah kami masing-masing, kiranya ya Tuhan melalui live streaming ini ya Tuhan, kami dapat merasakan hadirat Tuhan, kami dapat dijamah oleh Tuhan, kami dapat mengalami pengurapan daripada Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, jarak tidak membatasi untuk kami memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih buat kesehatan yang telah Engkau beri ya Bapak. Kalau sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau berikan kami sukacita lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap bersorak-sorai bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan teman-teman. Woo! Yes. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah dari-Mu senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa kami Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesuslah Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan. Mari kita melompat bersama-sama. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Biar musik memuji Tuhan. Katakan Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya.
Mari kita siapkan hati kita sebelum kita memasuki dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita memberi yang terbaik di ladang Tuhan. Seperti biasa, teman-teman dapat memberi dengan cara melalui transfer ke nomor rekening gereja kita, GBI Mandarin Service, yang ada di layar kaca saudara, yang ada di layar handphone teman-teman juga. Atau juga dapat scan QR code yang ada tertera di layar handphone saudara. Mari teman-teman, sebelum kita memberi persembahan yang terbaik, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yesus Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat sore malam hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami dapat memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih buat kami dapat melompat bersukacita demi nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi kerajaan-Mu ya Yesus Tuhan, bagi rumah-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami ini ya Tuhan. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari yang siap memberi bersama dengan saya katakan amin. Mari teman-teman kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sembah Dia teman-teman. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan teman-teman. Di hari-hari terakhir ini hanya Dialah yang sanggup menolong hidup kita. Hanya Dialah yang mengerti setiap beban kita, setiap persoalan kita hari-hari ini teman-teman. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan teman-teman. Mari kita satukan hati kita sembah Dia. Biar hati kita tetap on fire di dalam Tuhan. Di akhir zaman ini, biar hidup kita menyenangkan hati Tuhan teman-teman. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari buka suaramu teman-teman, sembah Dia. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bukan karena kami melihat Yesus Tuhan, tetapi karena firman-Mu tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku, dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Terima kasih, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sembah Dia teman-teman. Angkat suaramu, angkat hatimu teman-teman kepada Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, bukan karena kami melihat, namun karena firman-Mu tidak pernah berubah menyertai hidup kami Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Haleluya Yesus, Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia teman-teman. Mari kita persembahkan korban-korban pujian kepada Tuhan. Katakan Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa Tuhan.
Engkau baik dalam hidup kami. Kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Oh, ya ralama, 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 ya ralama. Kuria ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kepada Tuhan bukan karena kami melihat, bukan karena kami melihat mujizat-mujizat Tuhan, namun karena kami percaya akan firman Tuhan tidak pernah berubah menyertai hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, di hari-hari terakhir ini Yesus Tuhan, hidup kami harus menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami harus berubah setiap hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan yang mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap telinga kami ya Tuhan. Telinga seorang murid ya Yesus Tuhan, yang mau mendengarkan dan melakukannya ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Shalom yang Sri Maneli dan Junior Church. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau memberikan setiap kami kesempatan satu kali lagi Yesus Tuhan untuk sama-sama belajar tentang Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan, ajar kami untuk terus mau mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Berikanlah kami hati, pendengaran, dan pikiran Yesus Tuhan agar firman yang ditabur ya Bapa itu dapat menjadi rema untuk kehidupan setiap kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa, agar pesan yang ingin Engkau katakan kepada setiap kami Bapa itu dapat tersampaikan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom semua. Kita ketemu lagi di ibadah online yang Sri Maneli dan Junior Church. Oke, buat kalian yuk kita ambil waktu terbaik, tempat yang terbaik buat kalian, tempat yang nyaman, tapi jangan tidur-tiduran ya. Jangan sambil chattingan juga. Kalau bisa kita ikutin ibadah yang sebentar aja sih ini. Ibadah yang sebentar ini tapi meaningful buat kalian ya. Kita fokus sebentar. Oke, sebelumnya 3 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan sharing firman dari hambanya yang begitu luar biasa. Ada Ko Epen, ada Ko Gunadi, ada Kak Angga. Mereka bertiga tuh yang orang-orang yang Tuhan pakai begitu luar biasa untuk menyampaikan pesan untuk anak muda gitu. Ko Epen bicara tentang iman yang berani. Ko Gunadi bicara tentang Pentakosta yang ketiga, tentang visi a new dimension, dan Kak Angga bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, menurut kalian, apakah semua ini ada hubungannya? Apakah semua ini related satu dengan yang lain? Coba kita gali pelan-pelan ya. Dari 3 minggu sebelumnya, kalau kalian ada ikutin ibadah yang Sri Maneli dan Junior Church, pasti kalian ada menyadari ada satu benang merahnya. Mulai dari Ko Epen bicara tentang iman yang berani. Kenapa kita harus punya, kita sebagai anak muda yang mengaku kalau kita ini adalah anaknya Tuhan. Ko Epen di situ ngajarin kalau ya kita harus punya iman yang berani. Faith above average, itu kayak iman di atas rata-rata. Bukan cuman orang yang sekedar percaya pada umumnya gitu. Terus ada
Kogunadi bicara tentang visi yang Tuhan kasih untuk Opa Niko, yaitu visi tentang new dimension. Nah, gimana kita bisa masuk ke visi new dimension itu kalau misalnya kita pribadi nggak punya iman yang berani untuk melangkah, iman yang berbeda sama orang pada umumnya. Nyambung ya. Habis itu selanjutnya ada Kak Angga bicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Terus ada bagian dimana Kak Angga bicara tentang soal berbuah. Anak Tuhan, kalau kita ngaku kita ini adalah anak Tuhan, kita mengaku kalau kita ini adalah serupa dengan karakter Kristus. Harusnya kita sadar kalau anak Tuhan itu hidupnya adalah yang berbuah. Ya. Jadi bicara soal buah itu juga adalah bicara soal gimana kita bisa berdampak untuk orang lain. Gimana kita bisa berdampak untuk orang lain bukan hanya sekedar kekuatan kita. Jadi maksudnya kita menjadi buah bukan karena hasil usaha kita, tapi karena ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Pentakosta yang ketiga itu berbicara tentang ada lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Roh Tuhan yang begitu luar biasa melingkupi setiap kita. Nah, itu yang disebut Pentakosta. Itu yang dibahas sama Kogunadi, related ya sama yang dibahas sama Kak Angga tentang kenaikan Tuhan. Tuhan tuh sayang banget. Kak Angga udah bilang Tuhan tuh sayang banget sama kita. Tuhan gak pernah marah sama kita. Makanya Tuhan kasih Roh Kudusnya sama kita. Karena Dia terlalu sayang sama kita, Tuhan tinggalin Roh Kudus buat kita waktu Dia pergi terangkat ke surga. Tuhan gak mau kalau sampai kita gak bisa sampai ke surga. Makanya Dia siapin sebuah penolong yang sama. Roh Kudus itu ya Allah itu sendiri. Roh Kudus itu adalah Dia sendiri yang nemenin kita. Ketika kita tahu peristiwa terangkatnya Tuhan ke surga, ketika Dia harus pergi ke surga, Dia gak tinggalin kita. Memang terlihat seperti Dia pergi, tapi Dia tidak benar-benar meninggalkan kita seperti itu. Dia memberikan kita penghibur, Dia berikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, tahun-tahun ini Opa Niko bilang kita akan memasuki tahun dimensi yang baru, di mana akan terjadi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga itu adalah pencurahan Roh Allah secara besar-besaran terhadap setiap kita. Penuaian juga akan terjadi besar-besaran. Bagaimana bisa terjadi penuaian? Karena adanya Roh Allah yang besar akan menghinggapi setiap kita. Itu. Nah, masuk ke ini aku pengen kasih kalian sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti begini. Contohnya aku ketemu sama satu orang ya, kita sebut aja namanya siapa ya? Dika. Nah, ketemu Dika ini adalah notabene punya riwayatnya dia punya penyakit dan dia suka banget sama yang namanya K-pop. Oke. Jadi ketika aku ketemu sama dia, aku bilang begini sama dia. Dika, aku punya 2 kabar buat kamu. 1 kabar bahagia, 1 kabar buruk. Mana yang mau kamu pilih untuk didengar duluan? Dika memilih, yaudah aku pilih, aku mau dengar berita baik dulu deh. Ketika Dika memilih dia mau mendengar berita baik, oke, berita baiknya adalah K-pop yang dia suka itu akan datang ke Indonesia, khususnya ke Batam, dan mereka akan mengadakan konferensi pers secara gratis. Jadi nggak perlu beli tiket, nggak perlu booking apa-apa, lu datang gratis semua. Dika happy sekali, senang sekali. Dia merasa dia adalah orang yang sangat beruntung hari itu. Maksudnya kayak dia tuh sangat menggilai Korea sekali gitu kan. Tiba-tiba artis yang dia suka datang dan bisa nonton secara free tanpa harus bayar gitu. Kemudian
ketika aku memberitahukan tentang kabar kedua, yaitu adalah kenyataannya beberapa hari yang lalu Dika itu ada pergi check up satu badan. Nah, ketika hasilnya keluar, aku kasih tahu ke dia, kabar buruknya adalah Dika, kamu didiagnosa menderita kanker paru-paru stadium akhir dan dokter bilang usia kamu gak lama lagi. Seketika itu juga Dika menjadi tidak bersemangat, dia menjadi panik dan dia menjadi takut. Dia berkata, apa yang harus aku lakukan sekarang? Nah, dari ilustrasi ini bisa kita lihat yang kabar baik itu adalah berita yang ingin kita dengar. Kabar buruk itu adalah berita yang harus kita dengar. Nah, pertanyaannya, dari kabar yang ingin kita dengar dan kabar yang harus kita dengar, pilihannya kita tetap harus mendengarkan kabar yang harus kita dengar walaupun kenyataannya tidak enak. Malam hari ini kenapa aku mau bicarain tentang tema kita ya, wake up. Kenapa aku mau bicara tentang wake up? Udah banyak banget sharing khotbah yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Contohnya kayak tadi itu Ko Epen, Ko Gunadi, Kak Angga. Mereka itu hamba Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan pakai untuk nyampein pesannya. Udah banyak kita dengar, bahkan dari Pak Niko sendiri, dari Papi Surya sendiri, dari Pak Hani sendiri, kita dengar begitu luar biasa. Tapi kenapa hidup kita masih begitu-begitu aja? Kenapa kita masih tetap cuek bebek satu sama lain? Kenapa kok kita masih bisa jatuh dalam dosa? Maksudnya kenapa kita gak bisa fokus sama Tuhan? Nah, malam hari ini aku pengen share sesuatu bicara tentang wake up. Ini saatnya kita bangun, ini saatnya kita bangkit. Ketika kita sudah tahu, seperti ilustrasi tadi, memang kita terkadang pengen dengar sesuatu yang enak di telinga, enak kita dengerin, nyenengin hati, bikin mood enak, tapi sesungguhnya bukanlah itu yang harusnya kita dengar. Kalau kalian ikutin ya khotbah Menhop akhir-akhir ini, Papi sering bilang, Papi akan sering mengangkat khotbah tentang surga dan neraka, akan banyak bicara tentang langit baru dan bumi baru. Karena akan banyak orang yang nggak terlalu suka dengan khotbah seperti itu, gitu. Kenapa kita harus dengar khotbah tentang surga dan neraka, gitu loh. Maksudnya kayak kita tahu itu nggak banyak orang suka dengar, tapi kenapa kita harus dengar itu? Ya karena memang itu yang akan segera terjadi, gitu. Seperti yang kalian lihat sekarang ini, akhir-akhir ini di Batam sendiri ya, pandemi ini masih belum menemukan titik terangnya. Yang kena COVID semakin bertambah, tapi juga yang sembuh juga ada yang berkurang ya, tapi nggak semua gitu. Cuman kasus demi kasus, berita demi berita terus aja ada. Corona di mana-mana, COVID di mana-mana gitu. Jadi kayak apalagi sih yang bisa kita lakuin sekarang ini? Maksudnya kayak terlintas ketika aku mendengar kabar itu tentang penyebaran COVID ini ya, kepikiran kayak apalagi yang bisa kita lakuin sekarang ini? Nggak banyak yang bisa kita lakuin. Jadi wajar dan pakai banget kenapa Papi Surya sering khotbahin tentang surga dan neraka, karena memang itu yang harus kita dengar, karena memang itu yang akhir-akhir ini harus kita ingat, yang harus kita aware duluan gitu, sebelum waktunya tiba nanti kita kalang kabut, kita nggak tahu harus ngelakuin apa. Better kita persiapin dari sekarang gitu. Kenapa kita harus memilih kabar yang harus kita dengar? Karena kalau kita memilih mendengarkan kabar yang harus kita dengar, artinya kita mau menghadapi masalah itu, artinya kita mau menghadapi apa yang akan terjadi ke depannya. Biasanya kabar yang harus kita dengar itu adalah kenyataannya dibanding kabar yang ingin kita dengar, gitu. Jadi
Tuhan tuh mau kayak lagi mau bilang kalau kita sekarang ini kalau mau ngedengerin apa yang harus kita dengar, kita tuh bisa prepare jadinya. Kita bisa tahu caranya gimana untuk mempersiapkan diri kita di hari terakhir ini. Dunia gak semakin baik, dunia gak semakin menjanjikan kamu akan hidup kekal selamanya, enggak. Dunia gak seperti itu. Yang ada justru dunia akan semakin bobrok, makin lama akan makin bobrok gitu. Jadi Tuhan mau kita ngadepin. Nah justru dengan ada pandemi ini, puji Tuhan kita semua di karantina. Karantina itu sungguh sangat berfungsi. Kenapa? Karena melalui karantina ini kita dapat introspeksi diri kita. Kita lebih banyak waktu untuk diri kita dan keluarga. Kita lebih banyak waktu untuk membenahi apa yang gak benar di kita. Gak mau dong ya kalau misalnya tiba-tiba Tuhan Yesus datang terus kita kayak ketangkep basah lagi ngelakuin dosa. Gitu kan, kayak sedih banget gak sih kalau gitu Tuhan datang ketok pintu, gak ketok, mungkin langsung cling datang gitu. Terus ternyata kita lagi nonton film porno, atau kita tiba-tiba lagi ngerancanain sesuatu yang gak benar, atau kita lagi gosipin orang, atau kita lagi kayak melakukan hal yang gak benar. Pokoknya kayak sedih banget gak sih? Gimana perasaan Tuhan? Gini, manusiawinya aja, kalau kamu lagi, misalnya kamu mencuri terus ketahuan sama mama papa, itu aja pun udah yang deg-degan parah gak sih? Kayak itu aja pun udah bikin kita kayak takutnya setengah mati. Ini apalagi kalau Sang Pencipta yang ngegrebek hidup kita. Itu tuh kayak, ya semoga jangan seperti itu ya. Gitu. Nah, lalu bicara soal itu, gimana kalau kita korelasikan sama firman Tuhan? Terus apa nih katanya Tuhan tentang untuk menghadapi hari-hari ke depan seperti ini? Yuk aku mau ngajak kalian sama-sama buka di Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Aku bacain buat kalian ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung. Dan seperti panji-panji di atas bukit. Di sini aku mau bilang gimana caranya biar kita wake up dari keterpurukan kita. Gimana caranya biar kita bangkit dari keterpurukan kita. Dari kayak tadi aku bilang, kita udah dengar begitu banyak khotbah, kita udah dengar begitu banyak hamba Tuhan udah bicara. Terus gimana caranya kita untuk bangkit? Di ayat ini bilang, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Tapi apa yang kita lakuin? Kita bukannya tinggal tenang, yang ada kita memberontak, yang ada kita malah bilang belum tentu bener lah itu, aduh pemerintah susah lah gini gitu, bos ngomongnya aja gini tapi kita gak diginiin, kita gak digituin. Apakah kita udah bener-bener tinggal tenang dan percaya sama Tuhan di masa-masa pandemik ini? Guys, bukannya kita lagi ngadepin pandemi ini, kenapa aku bilang kita harus wake up? Kita harus wake up, bangkitin semangat kita. Jangan justru karena pandemi ini membuat kita semakin down. Jangan karena kita apa-apa dipersulit, mau kemana-mana gak bisa, mau have fun. Gini, mau have fun gak bisa. Pernyataan itu untuk apa? Mau have fun gak bisa, have fun untuk kedagingan kita. Itu buat apa? Gak akan memperluas rumah kita di surga.
Tapi kalau kita bisa bilang, inilah saatnya kita berbalik. Tuhan cuma minta kita tenang dan percaya sama Dia. Bertobat. Di sini di ayat yang ke-15 bilang, "So beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan." Bertobat, tinggal diam, dan kamu akan diselamatkan. Hanya perlu kamu berbalik dari jalannya. Inilah masa karantina. Masa karantina, kamu tinggal diam, kamu bertobat dari yang tadinya kamu suka keluyuran, mama bilang, papa bilang jangan pulang malam-malam tapi tetap pulang malam-malam. Inilah saatnya. Tinggal diam dan kamu akan diselamatkan. Bangkit dari karaktermu yang lama. Keluar, menangkan kamu yang baru ini. Jangan mau ketika nanti pandemiknya selesai, kamu juga tetap gitu-gitu aja. Itu justru ketika pandemik ini selesai, ketika kita keluar dari karantina ini, kita bisa keluar menjadi pemenang. Kita bisa keluar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita bisa keluar menjadi pribadi yang lebih, orang ketika kita ngomong aja orang udah yang wow, kok dia ngomong hadirat Tuhan kayaknya gimana banget ya, kok dengan adanya dia bikin kita damai sejahtera ya, kok dia orangnya sukacita banget, beda loh sama yang dulu gitu. Ngerti maksudnya ya? Nah di sini terus ada dibilang, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kamu bangkit dari keterpurukan di masa pandemi ini, ketika kamu dipecat, ketika kamu di PHK, ketika kamu dirumahkan tanpa digaji, dan kamu bangkit dari keterpurukan itu, Tuhan bilang apa? Tinggal diam, tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketika kamu tenang dan percaya sama Tuhan, Tuhan kasih kamu kekuatan untuk bertahan, Tuhan kasih kamu kekuatan untuk bangkit. Jadi ayo guys, aku pengen encourage setiap kita, ayo mulai sadar kenapa tiba memasuki masa-masa pandemi ini, papi kok sering khotbahin tentang surga dan neraka, kenapa papi sering khotbahin tentang langit baru dan bumi baru. Ayo coba kita sama-sama belajar untuk lebih peka lagi. Kok kenapa ya khotbahnya ngarahnya sekarang semuanya yang kayak gini semua. Ayo mulai belajar lebih peka. Di ayat selanjutnya dibilang, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Ketika kamu gak mau ikutin semua yang Tuhan udah pampangin nyata di depan mata kita, kamu gak akan keluar jadi pemenang. Hidup kamu gak akan jauh lebih baik, yang ada kamu akan lenyap. Siapa yang mau hidupnya lenyap? Aku rasa semua orang pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, kekal ya. Jadi ayolah belajar, ikutin protokol kesehatan yang udah pemerintah buat, ikutin apa kebijakan yang pemerintah keluarkan. Belajar produktif. Walaupun kita di karantina, kita bisa ngelakuin banyak hal. Walaupun kita di karantina, aku lihat beberapa story anak-anak, mereka bikin workout challenge. Itu bagus, itu untuk kesehatan kamu sendiri. Yang ngedapetin benefitnya itu bukan orang lain, tapi kamu sendiri. Ketika kamu mengasah kekreativitasan kamu, yang dapetin itu semua bukan orang lain, kamu sendiri yang ngedapetin. Aku juga ada lihat beberapa orang jadi rajin masak, bagus, itu untuk bekal masa depan. Jadi ayo belajar lebih produktif, ikutin protokol kesehatan. Jangan bilang gua kebal sama virus. Emang lu nama antivirus? Adalah nama antivirusnya itu apa ya, itu lupa gue. Kan kita bukan antivirus gitu. Jadi kamu juga bukan hand sanitizer kan yang gak bisa kena corona. Kamu juga bukan masker gitu. Jadi jangan dengan sombong bilang gak apa-apa lah, aku tahu aku bersih. Kalau kalian ikutin berita-berita, ada kan orang yang di rumah aja pun bisa positif. Bahkan akhir-akhir ini tuh OTG itu, orang tanpa gejala itu udah makin meningkat.
ngerti maksudnya yang tanpa gejala ya, yaitu orang-orang yang positif tapi imunnya bagus, jadi dia nggak ada gejala apa-apa, tapi itu berpotensi untuk membawa virus itu ke orang lain. Ya itu sebenarnya lebih bahaya sih ya, karena kan kita nggak bisa lihat dengan kasat mata, dan kadang kita merasa aku udah jaga kebersihan aku udah jaga protokol kebersihan semuanya, aku pakai masker kemana-mana, aku cuci tangan dan apa, kita nggak pernah tahu sebersih apa kita ya. Yang paling penting itu adalah tetap dan terus ikutin apa yang keputusan-keputusan dikeluarin sama pemerintah. Kalau misalnya someday pemerintah bilang lu keluarga harus rapid test, lu keluarga harus di swab, jadi swab aja gitu loh. Jangan takut ya. Buat kalian kaum rebahan, wake up, jangan lagi jadi kaum rebahan. Jangan menggunakan kayak berpikir gini, aduh dulu gue mau tidur siang aja susah gitu ya, sekarang gue bisa tidur siang terus, tidur terus, jadinya nanti. Jangan gitu. Kayak tadi aku bilang, harus produktif. Kamu bisa ngelakuin apapun itu, jangan mau habisin waktu hanya untuk tiduran gak jelas, nonton Korea dari pagi sampai malam. Jangan. Begitu banyak waktu gunakan untuk begini. Bagi waktu 24 jam itu kan panjang banget. Kamu bisa bagi pagi mungkin masih ada yang masih kerja ya kerja, pulang kerja kan udah semua kegiatan gereja kan rata-rata kita semua udah online service gitu. Jadi harus kamu bisa atur, nanti pulang kerja setengah jam gue workout, setengah jam gue mau gini. Lu rajin skincare itu juga boleh, benefitnya akan di kalian bukan orang lain gitu. Terus setengah jam lagi aku mau coba-coba kalau misalnya ada gitar atau ada alat musik, belajar latihan alat musiknya lagi, atau ada yang mau masak, bikin kue, terserah apapun itu. Jangan lagi bebal, jangan lagi cuek bebek, jangan lagi nggak peduli apa-apa. Kayak aduh ngapain sih kayak gitu. Gak usah terlalu parno lah, itu mereka cuma terlalu parno guys. Akhir-akhir ini tuh aku belum pernah merasakan ini sebelumnya, maksudnya kayak pandemi ini atau kejadian-kejadian seperti ini aku pribadi belum pernah ngalamin. Dulu waktu kecil memang amaku mungkin ya, nenekku itu pernah di masa dimana perang tahun 98. Nah jadi kayak aku tuh masih kecil, kayak masih ingat-ingat dikit kali ya, masih ingat-ingat dikit aja. Tapi ya orang berantem gitu di jalanan, main lempar batu atau sebagainya, tapi aku nggak bener-bener ngerasain yang seperti ini, kejadian nyata yang tiba-tiba siapa aja bisa kena. Dan lu kalau nggak jaga diri, lu kalau nggak cuman bisanya mau ngandelin siapa, duit lu yang nggak berseri itu juga nggak akan bisa membeli kesehatan, nggak akan bisa membeli nafas atau nyawa atau apapun itu gitu. Jadi kalau kita jadi orang yang sok kuat, nggak mau denger, itu nggak akan ngebantu apapun. Itu nggak akan bikin kamu anti sama corona, itu nggak akan bikin kamu selamat dari covid ini gitu. Yang ada malah kamu akan lihat kayak yang di ayat itu bilang tadi, yang di ayat ke 16, katamu pula yang kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap, dibilang di situ. Terus 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, tetapi terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan. Emang mau ditinggalin? Siapa yang mau ditinggalin? Gak akan ada orang yang mau ditinggalin. Apalagi kalau sampai Tuhan udah ninggalin kita, waduh, gak ngerti deh ngejalanin hidupnya kayak gimana ya. Jadi aku mau ngajak setiap kita, ayo jangan lagi cuek, belajar peka, belajar yuk. Kita saling lihat orang-orang di sekitar kita ngebutuhin apa. Mungkin gini, kamu bilang, tapi sih aku sendiri aja orang yang berkekurangan, finansial aku nggak sebagus
anak sultan itu. Mungkin ada yang bilang seperti itu. Sekarang gini, justru menurut aku pribadi ya, di masa-masa pandemi seperti ini, ketika satu orang dinyatakan dia positif misalnya, yang dia butuhin itu bukan duit kamu. Yang dia butuhin itu adalah kamu menyediakan waktu untuk dia, untuk terus encourage dia, untuk terus rangkul dia gitu loh. Bukan lagi untuk beliin dia emas, beliin dia Ferrari atau apapun, bukan itu. Tapi justru ada aja untuk dia, dengerin ceritanya, dengerin keluh kesahnya. Karena orang-orang yang sedang mengalami masa-masa seperti itu sangat butuh dirangkul. Mereka udah gak mikirin yang lain. Yang mereka pikirin tuh apa? Apakah masih ada orang yang mau deketin aku? Apakah masih ada orang yang peduli sama aku di tengah masa seperti ini? Karena dengan adanya pandemi seperti ini membuat orang semakin egois, hanya mementingkan diri sendiri, hanya mikirin dirinya sendiri. Kenapa? Ya orang pasti langsung mikir, ih tetangga aku yang rumahnya jaraknya 50.000 meter dari aku itu udah positif loh. Terus gimana ya? Wah, rumah harus tambah pagar 3 lapis. Kalau bisa ditambah sama jaring-jaring, biar angin yang masuk pun kesaring. Gitu ya. Itu bikin kita bukan semakin peduli, malah itu bikin kita egois kan. Kita akan lebih jadi takut sama diri kita sendiri, keluarga kita, diri kita sendiri gimana ya, jangan sampai deket-deket orang itu, jangan sampai kena, jangan sampai ini. Jadi kan itu kayak egois sekali gitu loh. Nah, jadi aku pengen ingetin ke kalian, Tuhan udah berjanji. Tuhan di ayatnya yang ke-15 dia bilang, bertobat, tinggal diam, tetap percaya. Kita akan ada kekuatan, kita akan diselamatkan. Yang kita perluin itu hanya fokus sama Tuhan. Masa-masa karantina ini pergunakan waktu dengan bijak. Jangan sampai kita someday bilang, kenapa aku gak mau fokus dari dulu ya? Kenapa aku gak mau bertobat dari dulu ya? Jangan sampai kita menyesal dan mengeluarkan perkataan seperti itu. Jangan sampai guys. Kita gak akan tahu kedepannya kayak gimana. Sekarang mungkin kita bilang, aku masih aman kok, aku belum kenapa-napa kok, aku jauh kok dari orang-orang kayak gitu. Guys, kita gak pernah tahu waktu kita tinggal berapa lama lagi. Jadi gunakanlah waktumu dengan bijak. Jangan mau terpuruk terus. Jangan mau diintimidasi sama pemikiran-pemikiran gak penting. Sekarang itu saatnya kita wake up dari keterpurukan kita, apapun itu. Jangan mentok terpaku di pikiran kita, aku harus cari duit, aku harus punya uang. Jangan seperti itu. Kalaupun kamu lagi ada dalam masa dimana kamu lagi di PHK, kamu gak punya penghasilan, keluarga butuh makan, iya realistis, memang iya keluarga butuh makan. Tapi selain keluarga butuh makan, bagaimana dengan karakter kamu? Meyakinkan orang untuk memperkerjakan kita kembali itu bagaimana? Dengan karakter kita pastinya. Jadi kalau kita nggak membenahi karakter kita, bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk pakai kita? Ngerti maksudnya? Inilah saatnya kita untuk bangkit. Jangan lagi terpuruk. Api juga ada bilang akhir-akhir ini di khotbah dia, mari sama-sama kita mempercantik wajah batin kita. Bukan cuma hanya jasmani kita yang kita poles sedemikian rupa, dibikin cantik, dibikin mulus, dibikin kinclong. Jangan cuma itu, tapi wajah batin kita juga. Karena apa? Ketika kita interview ketemu orang, ketika kita ngobrol sama orang yang lebih punya strata sosial yang tinggi, yang mereka lihat itu apa? Perkataan kita, jalan pikiran kita, bagaimana respon kita. Tapi kalau kita di rumah, ketika kita punya waktu di rumah, kita nggak asah karakter kita, bagaimana kita bisa punya karakter, atau bagaimana kita bisa punya wajah batin yang cantik, bagaimana kita bisa punya wajah batin yang indah di hadapan Tuhan. Guys, kalau kalian bilang kalian adalah anak Kristus, tapi masih ngandelin kekuatan kalian,
better jangan pernah ucapin itu lagi. Malu, jujur malu ya. Jadi aku pengen ingetin itu, ingat tetap ikutin protokol kesehatan. Sekarang saatnya kita fokus sama Tuhan. Gak ada lagi yang bisa nolongin kita selain Tuhan ya. Stay at home buat setiap kalian yang udah work from home atau kalian yang memang udah dirumahin. Stay at home guys, jangan kemana-mana. Kalau nggak urgent, kalau nggak penting banget jangan kemana-mana ya. Ingat, teruslah produktif, terus produktif. Dan ingat juga, hidup sehat dan bersih, makan makanan yang sehat. Itu semua benefitnya bukan untuk orang lain, benefitnya untuk diri kamu sendiri, benefitnya untuk badan kamu sendiri. Kamu workout misalnya, kesehatan kamu yang dapat, bukan Tuhan yang dapat. Ketika kamu makan makanan yang sehat, ketika kamu hidup bersih, yang selamat dari corona bukannya Tuhan, tapi kamu. Ketika kamu produktif, yang makin luar biasa dilihat orang lain adalah kamu, bukan Tuhan. Dunia akan melihat orang itu luar biasa, tapi ketika orang dunia lagi nyari tahu, kenapa orang ini bisa luar biasa? Oh, ternyata dia punya hubungan sama Tuhan yang begitu luar biasa. Itu yang baru bisa narik orang. Ngerti ya? Jadi sadar satu hal, ketika pandemik ini selesai, kita akan keluar jadi pemenang. Itu janji Tuhan. Jangan pernah lupa. Gimana caranya jadi pemenang? Kamu harus latihan. Semua atlet sebelum mereka ikut kompetisi, mereka semua latihan dulu. Sebelum mereka ikut lomba, mereka semua latihan dulu. Latihannya gila-gilaan. Aku pernah ngerasain momen itu waktu latihan musik, mau pelayanan untuk sebuah acara. Latihannya gila-gilaan. Gitu pelayanan, gitu istilahnya perform, udah setengah jam doang selesai. Latihannya tapi berminggu-minggu. Jadi kayak persiapannya lama gitu loh. Jadi benar-benar disiapin secara detail, jangan setengah-setengah. Karena Tuhan gak pernah nyiptain kita juga setengah-setengah ya. Dan yang terakhir, manfaatkan waktu yang ada dengan bijak. Manfaatin waktu kalian di rumah, apapun yang bisa kalian lakuin. Apapun yang sekarang, karena sekarang ini tuh bisa tiba-tiba berubah, sehari begini, sehari begitu. Kita harus bisa jadi beda. Walaupun kita dirumahkan, tapi firman Tuhan enggak dirumahkan. Firman Tuhan tetap harus tersebar kemana-mana. Dengan cara apa? Karakter kita, respon kita, perilaku kita, itu mencerminkan siapa Bapak kita. Orang bilang buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kalau anaknya begitu, orang tuanya juga begitu. Jadi ketika kita berperilaku gak bener, siapa bapakmu? Kalau memang kamu ngaku bapakmu adalah Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, harusnya karakter kamu, tingkah laku kamu tidak seperti itu. Harusnya serupa, segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Oke, itu aja yang pengen aku sampein. Yuk, buat setiap kalian, aku pengen juga berdoa buat setiap kalian yang saat-saat ini lagi ngalamin masa-masa sulit, yang lagi punya pergumulan, apapun itu. Ayo, it's time to wake up. Bangkit dari keterpurukanmu. Bapak sakit hati kalau ngeliat kamu gitu-gitu aja. Tuhan Yesus gak mau lihat kamu terpuruk, nangis terus, gitu-gitu aja. Tuhan gak mau kamu jadi males-malesan di rumah.
hanya karena di work from home. Tuhan gak mau, Tuhan sedih liatnya. Justru Tuhan mau lihat, wah, anakku ini ketika aku memberikan ujian seperti ini, dia tetap merespon dengan baik dan benar. Tuhan mau lihat seperti itu. Jadi yuk, aku pengen doa buat setiap kita sama-sama ya. Yuk kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita tutup ibadah pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih ya Yesus Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk waktu-waktu sekarang ini Yesus Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang Engkau berikan kepada setiap kami Bapa. Ampuni setiap kami Yesus. Ampuni setiap kesalahan yang telah kami lakukan ya Bapa, yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin berdoa Yesus untuk saudara-saudara kami Bapa, yang sedang mengalami pergumulan ya Bapa, yang sedang mengalami ujian Bapa. Apapun itu Yesus Tuhan, yang keluarganya sakit Bapa, atau ada yang kehilangan pekerjaan, atau ada yang sedang gagal dalam berbisnis Bapa, atau ada yang keadaan finansialnya itu Yesus Tuhan sedang terpuruk Bapa. Bapa, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami Yesus. Kuatkan dan teguhkan setiap mereka Bapa. Kuatkan dan teguhkan setiap mereka Yesus. Ajar kami tetap tinggal tenang dan percaya hanya kepadamu Bapa. Ajar kami Yesus Tuhan untuk tetap kuat dan teguh di masa-masa kesesakan ini. Ajar setiap kami Bapa. Ajar setiap kami untuk terus tunduk dan taat hanya kepada Engkau. Asah setiap kepekaan kami Yesus Tuhan. Bapa, kami serahkan setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan. Kami percaya Engkau yang memberikan jalan Yesus Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang akan membukakan pintu-pintu-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menuntun saudara-saudara kami Bapa. Teman-teman kami, orang tua kami Bapa, Engkau yang tuntun Yesus Tuhan. Engkau yang gandeng Bapa, Engkau yang rangkul Yesus Tuhan, agar kami dapat melewati badai dan rintangan ini Yesus Tuhan. Dan kami percaya ketika kami dapat melewati ini semua Bapa, kami akan keluar menjadi pemenang Yesus Tuhan. Kami akan next level ya Bapa. Kami akan keluar menjadi pemenang Bapa. Kami percaya Yesus. Kami percaya Bapa. It's time to wake up buat setiap kami Bapa. Kami gak mau lagi tertidur. Kami gak mau lagi Bapa terus terpuruk. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rancangan-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang menyertai setiap kami Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Engkau yang menyediakan segala sesuatunya. Kami percaya Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang menjadikan segala sesuatunya sesuai dengan rancangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga Bapa. Oh haleluya Yesus Tuhan. Materaikan ya Bapa setiap firman yang ditabur, agar setiap yang melihat video ini, setiap yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, bahkan atau ada yang nanti baru mengikuti ibadah pada malam hari ini, Yesus Tuhan berkati setiap yang melihat video ini ya Bapa. Berkati setiap yang mengikuti ibadah online ini Yesus Tuhan. Urapi setiap kami yang mengikuti ibadah online ini Yesus Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu pribadi yang turun terhadap setiap kami Bapa. Kami percaya hikmat dan paradigma kami akan Engkau perbaharui setiap hari Yesus Tuhan. Jagai setiap kami dengan Mazmur 91-Mu Bapa.
langkah-Mu beserta bersama kami, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan setiap pergumulan kami menyerahkan doa kami letakkan di bawah kaki-Mu Bapa. Kami berserah kepadamu Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang sudah mengikuti ibadah online dan percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.